Salam sejahtera bagi kita semua, pendengar yang budiman yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat berjumpa bersama saya, Siprianus Umbu, dari Paroki Santo Petrus dan Paulus, Batu Lima. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan memaparkan telaah teks kitab suci atas perikop 1 Samuel bab 1 ayat 1 sampai dengan 28. Kisah iman dari perikop ini menghadirkan tentang pergumulan iman Hana, istri pertama Elkana, yang mendapat cercaan dari Penina, istri kedua Elkana. Kebudayaan dalam Perjanjian Lama melegalkan seorang laki-laki memiliki lebih dari satu istri jika perempuan itu tidak memberi keturunan atau perempuan tersebut mandul. Dalam Perjanjian Lama, poligami ini sudah dilakukan oleh Abram, Yakub, Gideon, Daud, dan Salomo. Kitab 1 Samuel dituliskan pada saat situasi Israel mengalami kemerosotan moral dan menjadi negara lemah di antara bangsa-bangsa kafir yang tinggal di sekelilingnya. Kisah Elkana dengan dua istri Hana dan Penina yang setiap tahunnya mereka pergi ke Silo untuk melakukan ibadat sebagai tanda bukti kesetiaan mereka sebagai umat Allah. Kisah Hana dalam ayat 5 yang mandul karena Tuhan menutup kandungannya merupakan rencana Allah. Allah punya rencana tersendiri untuk Hana. Kemandulan Hana sebagai tindakan langsung Allah untuk mempersiapkan kelahiran Samuel yang nantinya akan menjadi pemimpin rohani bagi bangsa Israel. Kata kandungan yang dalam bahasa Ibrani rekem, yang berarti menunjuk tempat atau waktu permulaan hidup, asal-usul dari kehidupan baru. Kehidupan baru yang dimulai dari kandungan merupakan karya Allah. Kemandulan Hana merupakan permulaan dari karya Allah untuk kemajuan bangsa Israel. Kemandulan Hana membuat Elkana semakin mengasihi dan melindungi Hana. Namun sebaliknya, kemandulan Hana justru membuat Penina, istri kedua Elkana, semakin menindas, mencela, menghina kekurangan Hana sebagai perempuan. Namun dalam kemandulan itu, Hana tetap setia beribadat kepada Tuhan. Dia memohon dan bergantung total kepada Tuhan Allah. Hana memohon diberi keturunan anak laki-laki dan dia berjanji akan mempersembahkan serta mengabdikan anaknya setelah dia mendapatkan jawaban dari doa-doanya kepada Tuhan. Nama Hana berarti anugerah, belas kasihan. Walaupun hidup tertekan dan tidak bahagia, ia tetap bergantung pada Tuhan Allah. Hana tabah, rendah hati, dan setia dalam pergumulan hidupnya. Walaupun mendapat cemoohan, hinaan, dan tidak dihormati Penina bersama kaum kerabatnya, Hana tetap rendah hati dan menghargai serta menghormati Penina, serta juga mengasihi supaya Penina berperilaku santun. Hana juga menjawab dengan santun seperti yang dia lakukan ketika Imam Eli mencurigainya pada saat ia berdoa dan dia dituduh sedang mabuk sebab Hana berdoa dalam hati namun mulutnya berkomat kamit dan bibirnya bergerak-gerak. Hana tetap menjaga kekudusan hidupnya untuk tidak terpengaruh dengan penilaian orang lain. Dan nazar atau janji Hana kepada Allah tetap setia dan komit untuk mempersembahkan dan mengabdikan anaknya Samuel kepada Tuhan melalui Imam Eli yang menjadi pemimpin di rumah ibadat di Silo. Samuel dipersembahkan kepada Tuhan pada usia 3 tahun.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pendengar yang budiman, apa aplikasi dari kisah Hana untuk kita sebagai orang tua? Aplikasinya adalah mengajak menuntun orang tua, khususnya ibu, yang sungguh dekat dan memberi kehidupan bagi anak-anaknya, serta pribadi tempat awal untuk mengajarkan, mengenal kehidupan serta kebaikan bagi anak-anak mereka. Peran orang tua secara khusus seorang ibu sangat penting bagi kualitas dan jati diri anak-anaknya dalam hidup rohani, sosial, dan intelektual. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan kita sebagai orang tua? Sudahkah kita menuntun dan menggerakkan anggota keluarga yang Tuhan titipkan kepada kita, secara khusus anak-anak kita, untuk setia kepada Tuhan? Itu sebuah pertanyaan. Dan rela dan beranikah kita mengaktualkan serta belajar hidup seperti Hana dalam kisah tadi? Benang merah yang bisa kita ambil dan kita turunkan untuk kita sebagai orang tua sekaitannya dengan tahun panggilan yang dicanangkan oleh Keuskupan Agung Medan. Dalam hal ini, keluarga dituntut untuk menghadirkan benih-benih panggilan dari keluarga-keluarga kita. Mampukah kita sungguh memberikan apa yang telah Tuhan titipkan kepada kita, kita kembalikan lagi menjadi pelayan bagi Tuhan? Pertanyaan untuk kita semua sebagai orang tua. Tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang tua semoga mampu kita emban dengan sungguh baik dan sangat baik. Untuk apa? Untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah. Dan ketika kita membawa itu kepada Allah, kita juga membawa anggota keluarga, anak-anak yang Tuhan titipkan kepada kita, untuk kita serahkan kepada Allah sebagai pelayan-pelayannya. Cara hidup kita sebagai orang tua juga menentukan bagaimana benih panggilan tumbuh dalam keluarga kita, sehingga itu menjadi landasan untuk sebuah pijakan anak-anak kita mampu menjawab panggilan Tuhan yang telah kita tanamkan dari sejak mereka kecil, supaya kita mengarahkan mereka kepada panggilan, menjawab panggilan Tuhan. Seperti halnya Hana dalam kisah tadi, sungguh bertekun dalam iman dan kepercayaan kepada Tuhan, bahwa dia percaya akan janji Allah kepadanya, akan memberikan kepadanya seorang anak laki-laki. Dan nazar Hana kepada Allah adalah ketika dia diberikan anak oleh Allah, dia akan memberikan kembali anak tersebut menjadi alat dan pelayan Tuhan. Saudara-saudara pendengar budiman yang dikasihi Tuhan, sebagai orang tua, kita dituntut untuk meniru sikap Hana yang berpasrah kepada Tuhan, dan kemudian kita mampu membawa anak-anak kita pada panggilan suci, menumbuhkan panggilan mereka sehingga mereka mampu menjawabnya di kemudian hari. Jadi kita tidak akan lagi berdoa kepada Tuhan, semoga banyak orang yang terpanggil, tetapi aku mohon, janganlah anakku. Semoga demikian. Amin.